Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan hasil analisis saya mengenai materi pelajaran PAI jenjang SMP dan SMA dengan menggunakan kurikulum KTSP, kurikulum K13, dan kurikulum Merdeka. Nah, setelah kami melakukan analisis, kami menemukan ada beberapa perbedaan antara materi PAI yang digunakan menggunakan kurikulum KTSP, kurikulum Merdeka, dan kurikulum K13. Nah, yang pertama yaitu pada aspek Al-Quran dan Hadis. Pada aspek Al-Quran dan Hadis ini, materi PAI pada kurikulum KTSP lebih menekankan kepada cara baca Al-Quran sesuai dengan tajwid, yaitu pada kelas 7 dan kelas 8. Kemudian pada kurikulum K13, materi Al-Quran Hadis ini lebih menekankan kepada pembelajaran atau pembacaan Al-Quran sesuai dengan tajwid itu, yaitu pada kelas 9. Nah, dan pada kurikulum Merdeka, materi PAI aspek Al-Quran Hadis ini lebih menekankan lagi dengan cara membaca sesuai tajwid, kemudian dengan cara metode penghafalan dan pengenalan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya pada aspek akhlak, pada kurikulum KTSP materinya terdapat materi akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Namun, materi yang digunakan pada kurikulum K13 yaitu materi akhlak terpuji, materi akhlak. Pada aspek akhlak, pada aspek akhlak, materi yang digunakan pada KTSP, pada kurikulum KTSP adalah materi akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Namun pada kurikulum K13, materi akhlak berimplementasi dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kekurangannya yaitu tidak adanya materi akhlak tercela, sehingga menyebabkan murid-murid itu tidak mengetahui akhlak tercela itu sejak masa pendidikan di SMP kelas 7. Perbandingan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, diberi kewenangan otonomi kepada lembaga pendidik dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan pada kurikulum 2013, penyeragaman kurikulum dari pusat sehingga meringankan tenaga pendidik dalam menyiapkan materi dan menyiapkan administrasi mengajar. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Namun pada kurikulum 2013, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Pada kurikulum KTSP tidak diberi waktu yang cukup untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berbeda halnya dengan kurikulum K13, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini dibuktikan dengan penambahan jam pembelajaran pada mata pelajaran PAI, 3 jam pembelajaran dalam 1 minggu. Perbandingan konsep kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum tingkat 2013. Yang pertama yaitu kelebihan kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Kemudian selain itu, kurikulum KTSP juga mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Kemudian kekurangan kurikulum KTSP. Adapun kekurangan kurikulum KTSP ini yang pertama yaitu isi dan pesan-pesan kurikulum masih terlalu padat, yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi yang keluasan dan
kesukarnya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Kemudian selain itu, kompetisi yang kelebihan kurikulum 2013 yaitu kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara holistik. Selanjutnya, menjadikan peserta didik lebih aktif dan kreatif. Tidak hanya itu, ada juga kelebihan lain, yaitu munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang diintegrasikan ke dalam semua program studi. Adapun kekurangan kurikulum 2013, yaitu kurikulum 2013 tidak didasarkan pada evaluasi dari pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan seefektif